Jemaat yang kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan NKB 1 bait 1 sampai dengan 3. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu alismu, haleluya, amin. Walau menyerbu, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Saya percaya saudara kita semua pernah naik mobil. Dan di dalam mobil saudara cuma ada 2 jenis orang. Bukan satu pemilik, satu nebeng saudara. Tapi yang satu pengemudi, yang satu lagi adalah penumpang. Kalau kita tidak duduk sebagai pengemudi, saudara kita duduk di belakang sebagai penumpang. Yang membedakan saudara adalah bahwa yang namanya pengemudi adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak bisa santai, saudara pegang setir sambil ngomong kiri kanan, kemudian ada message masuk, dia buka, nggak bisa. Saudara, dia bertanggung jawab. Ini mesti ke kanan, ke kiri, itu di depan macet dan sebagainya, memilih jalan. Bahkan ngomong lebih jauh, saudara, sampai di tempat, dalam tanda kutip, saudara, kalau itu pengemudi, dia mesti lap-lap mobil, bersihin sedikit begitu. Nah, yang namanya penumpang, saudara, sekalipun dia adalah pemilik, maka dia cuma duduk diam, pokoknya tahu sampai di tempat.
Tetapi yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia adalah sang penumpang itu suka ngatur pengemudi. Ya. Sering begitu saudara ya. Awas kanan, awas kiri, iya jalan terus aja. Saudara, pengemudi suka bingung gitu. Minta maaf, kadang-kadang ibu-ibu yang suka jadi pengemudi tapi bukan pegang setir begitu. Awas, ayo kiri kanan dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang membingungkan. Dalam kehidupan saudara, kita seringkali menjadi penumpang, mestinya memang kita penumpang, tapi kita seringkali ngatur Tuhan. Ya. Saudara sering ngatur Tuhan kan, Tuhan mestinya begini, Tuhan mestinya begitu, Tuhan ini hidup saya dan sebagainya dan sebagainya. Mengatur Tuhan, mengatur pendeta, mengatur aktivis, mengatur macam-macam. Tapi ketika dibilang bantuin dong Bu, bantuin dong Pak, saudara 1000 alasan kita bisa sampaikan. Aduh sibuk, anak masih kecil, ada cucu dan sebagainya dan sebagainya. Tema kita saudara bicara tentang bersedia dipilih dan diutus. Kita tidak cuma untuk dipilih oleh Tuhan, diselamatkan dan sebagainya, tetapi kita juga dipilih Tuhan dan mau diutus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bergema manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia
Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, kami tahu begitu banyak dosa kami buat terhadap Tuhan dan sesama kami, juga terhadap gereja Tuhan. Karena kami lebih suka memerintah, mengatur, dibandingkan kami tunduk membaca firman-Mu dan menjalani firman Tuhan. Lebih suka kami mengatakan ini dan itu jelek, dibandingkan kami terlibat di dalam seluruh pelayanan gereja. Ampuni kami Tuhan, karena kami beralibi. Kami tidak punya waktu, kami tidak bisa. Dan rasanya Tuhan, ketika kami harus masuk ke dalam pilihan sorga dan neraka, mungkin cuma mulut kami masuk sorga, tetapi tangan kami, kaki kami, dan pikiran kami mungkin tidak berada di sana. Bapa di dalam surga, tolonglah kami, ampunilah kami, supaya kami belajar bukan cuma tahu mengusulkan, bukan cuma tahu berkata, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang siap diutus oleh Tuhan. Kami berdoa dan mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan Dia mulia. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Bila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjalankan kekabut, namun kasih-Nya tetap Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalaunya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan al-kasih-Mu mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya.
1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru-guru ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, panggilah ku renungkan pemberian dalam menebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu dan Yang Kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akrab. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Bersama-sama Tuhan kami datang ke hadapan-Mu sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya setiap firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan kemudian kami wujudkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, tolonglah hamba-hamba-Mu yang membaca dan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya sungguh Tuhan menjadikan kami alat-alat-Mu. Di dalamnya firman Tuhan disebarkan. Tolonglah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Keluaran pasal 19 ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan, punya Dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak
masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah dan puji namanya, karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Pembacaan kitab Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai pasal 10, ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu: pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 9 yang kita baca tadi dengan jelas menggambarkan tentang 3 pekerjaan Yesus, yaitu mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Bukan cuma mengajar, saudara, tetapi tidak menyembuhkan dan menolong orang-orang yang sakit. Tapi bukan cuma sekedar menyembuhkan mereka yang terkapar, saudara, tetapi juga mengajar. Dan di belakang semua yang dikerjakan oleh Yesus, ada dasar, ada motivasi yang juga digambarkan di dalam Matius pasal 9, yaitu belas kasihan. Belas kasihan, saudara, yang berakar pada suatu gambaran tentang hati manusia yang paling dalam. Bukan cuma sekedar karena melihat, saudara, bukan karena sekedar memandang yang terkapar, tetapi karena ada sesuatu di dalam hatinya yang paling dalam, yang namanya belas kasihan. Saudara, itu yang menjadi motivasi Yesus melangkah dan menolong. Dan Matius, saudara, mau memberikan sebuah gambaran lain ketika dikatakan karena mereka lelah dan terlantar. Karena mereka itu lelah dan terlantar. Karena manusia itu, saudara, terbaring tidak berdaya dalam hidupnya. Dan di sana memunculkan perasaan, di dalamnya, saudara, muncul hati nurani yang paling dalam, yang tergoda dan terangkat karena kondisi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya ini semua juga ada mestinya pada kita semua dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan pelayanan-pelayanan di dalam, baik itu menyangkut kegiatan-kegiatan sosial atau apapun juga. Andai kata kita melihat seseorang masih mempunyai daya, saya percaya, saudara, seringkali perasaan belas kasihan
saudara menjadi sedikit berkurang. Kalau tampangnya masih muda, saudara, lalu badannya masih kekar, mungkin kita pikir saudara masih bisa berupaya dan sebagainya dan sebagainya. Belum sampai terlantar dan terkapar, saudara. Jadi apapun saudara, kita kadang-kadang melihat itu, melihat pada kemampuan yang ada. Jadi saudara, sekali lagi, bahwa hati nurani manusia belas kasihan akan dimunculkan ketika saudara kita melihat mereka yang terkapar, lelah, tidak berdaya, tidak mampu lagi mengerjakan apapun. Pelayanan dalam belas kasihan yang semacam itu adalah sebuah pelayanan yang memberi, menolong, dan menyelamatkan yang kita lakukan dengan segala kesungguhan. Tapi juga dalam tanda kutip saudara menjadi cuma-cuma, menjadi sukarela, menjadi sebuah hal yang kita lakukan tanpa ragu, tanpa perhitungan apapun. Kecuali bagaimana yang terlantar, yang terkapar ini saudara ditolong, diselamatkan. Cuma memang urusannya saudara, seringkali hati manusia adalah hati yang keras. Yang ketika melihat saudara mereka yang terlantar, yang terkapar itu, di kepala kita ada berbagai macam alasan-alasan lain. Yang kadang-kadang saudara kita pakai menjadi pegangan dasar, dasar aja, malas, dasar aja, dan sebagainya. Seringkali saudara terjadi bukan karena orang malas dan sebagainya, tapi karena situasi-situasi yang lain yang dialami. Perasaan belas kasihan, saudara, tidak bisa kita pupus dengan pertimbangan logika. Persoalan belas kasihan adalah persoalan hati nurani manusia yang paling dalam. Kalau saudara kita semua melihat seseorang yang terkapar dan kemudian tidak tersentuh apapun, barangkali saudara pertanyaannya adalah bahwa kita masih punya hati nurani atau kita sudah tidak mempunyai. Salah satu ukuran saudara bagaimana kita bisa melihat itu adalah muncul sebagai hati nurani, belas kasihan yang paling dalam dari diri kita, hati kita, adalah bahwa ketika kita melakukan semua itu, pelayanan kita, pertolongan kita, adalah saudara yang kita lakukan tanpa ngambek. Jadi kalau saudara kita melayani pakai ngambek, ya, pakai mutung, saudara, mutung bahasa apa sih? Jawa. Ya pokoknya saudara ngertilah gitu ya yang namanya mutung begitu saudara. Nggak pakai ngambek, nggak pakai mutung saudara, nggak pakai perhitungan untung rugi. Saudara tidak pakai pamrih dan tidak pakai ngedumel atau saudara sekian banyak kata kita bisa ungkapkan. Dan juga tanpa disuruh. Jadi menarik saudara, kalau pelayanan itu mesti pakai disuruh begitu, nggak ada yang minta sih, begitu ya saudara ya. Ini persoalan hati nurani, ini persoalan hati kita yang paling dalam melihat orang yang lelah. Saudara, pelayanan yang berangkat dari belas kasihan seperti itu adalah pelayanan yang tanpa itu semua. Sekalipun kita mengerjakan sendiri dan orang lain diam, tidak membantu saudara, ya nggak apa-apa, lakukan itu. Karena itu adalah berangkat dari hati nurani. Kalau kita tidak tersentuh dengan situasi-situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat dan di sekitar kita,
tentang mereka yang terkapar, mereka yang lelah. Saudara bertanyalah, kita masih punya hati atau tidak? Tetapi kalau kita mau mengatakan saudara itu kan Yesus, ya Yesus yang memang datang buat nolong manusia. Dan kadang-kadang kita berkata, saya enggak karena saya enggak bakat dan sebagainya dan sebagainya. Maka pembacaan kita saudara coba memberikan sebuah gambaran kepada kita, sebenarnya sebagai orang percaya kita itu siapa? Kita itu apa, saudara? Keluaran pasal 19 misalnya saudara mengatakan tentang sebuah kata yang menarik, yaitu tentang harta kesayangan. Saudara, kita ini bukan cuma sekedar manusia yang diselamatkan oleh Kristus. Tidak. Tetapi kita ini adalah harta kesayangan Allah. Luar biasa. Kalau ngomong harta kesayangan, saudara, kita tahu bahwa yang namanya harta kesayangan bagaimana kita jaga, kita rawat, kita pelihara dan sebagainya, saudara, tidak kita buang-buang begitu saja. Harta kesayangan, saudara, adalah sesuatu yang begitu dijaga dan dipelihara. Tetapi bukan cuma sekedar menjadi sebuah pajangan. Sebab pada sisi yang lain Keluaran 19 mengatakan saudara bahwa kita diangkat masuk ke dalam yang namanya kerajaan imam. Imam itu dalam perjanjian lama pekerjaannya adalah menjadi jembatan, kalau ngomong gampang saja, antara Allah dan manusia. Zaman dulu saudara pengampunan terjadi karena imam. Imam yang melakukan upacara ini dan itu, saudara, kemudian umat diampuni oleh Tuhan. Fungsi pelayanan itu, fungsi menjembatani itu. Saudara, Keluaran 19 juga mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus artinya bukan menjadi bangsa yang tidak tersentuh oleh apapun. Tetapi saudara, kudus seringkali ditafsirkan dipisahkan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Kita bisa mengatakan saudara, ruangan ini kudus. Bukan kemudian yang ini disentuhnya juga nggak boleh sembarangan orang, saudara. Tidak. Tetapi bahwa ruangan ini misalnya kita pakai cuma untuk ibadah. Karena itu seringkali saudara banyak gereja tidak mengizinkan ini dipakai untuk kegiatan yang lain. Enggak. Tapi ini bukan soal praktis saja ini untuk ibadah, yang lain buat apa dan sebagainya. Tapi kata kudus saudara di dalam perjanjian lama adalah dipisahkan untuk pekerjaan tertentu. Jadi kalau saudara kita ini disebut kudus, maka sebenarnya bukan dalam arti tertentu kita ini wah hebat, tidak ada dosa sama sekali, tidak semata-mata itu. Tetapi bahwa Allah ingin memakai kita, Allah ingin menggunakan kita dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya bukan supaya kita bisa masuk surga. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, menguduskan kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Dan itu ditegaskan saudara dalam Mazmur 100 di mana dikatakan bahwa kita ini adalah punya Tuhan. Saudara ini punya Tuhan, bukan punya kita lagi semata-mata. Saya suka mengambil sebuah gambaran yang sangat sederhana, saudara. Di sini ada TV kecil begitu. Tapi ini bukan saya punya ya. Jadi karena itu saya tidak bisa ambil, saya banting saudara. Bukan karena marah begitu, iseng aja banting begitu. Oh bukan punya saya. Saudara, ini punya gereja, punya majelis. Tapi kalau ini punya saya, saudara, saya copotin, saya banting, boleh nggak?
Boleh ya? Oh, saya punya. Ya, saudara bukan punya saudara, ini punya saya begitu. Saya banting, saya pecahin. Saudara tidak dalam arti marah, benci dan enggak, saudara cuma mau pecahin aja gitu ya. Boleh aja. Saudara, kenapa? Ini punya saya. Prinsip kepemilikan. Dan kalau kita ini adalah punya Tuhan, berhak nggak Tuhan memakai kita? Berhakkah Tuhan mengutus kita untuk melayani sesama kita? Punya, saudara. Tuhan punya hak mutlak tanpa ada pengecualian apapun. Sehingga kita bisa mengatakan, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang cuma berpikir pada kepentingan kita sendiri, maka itu adalah sesuatu yang sebetulnya kita mengatakan, Tuhan tidak punya hak atas hidup saya. Lalu Tuhan akan ngomong kepada kita, oh iya betul, jalan dah sendiri gitu. Tuhan juga bilang, ya udah, gua juga nggak mau tahu lah, begitu kira-kira kalau dia ngomong pakai bahasa Jakarta, saudara. Lalu kita jalan sendiri, Tuhan biarin, karena kita tidak lagi menjadi milik Tuhan. Tapi ketika kita ini adalah milik Tuhan, maka kita akan mengatakan, Tuhan saya ini adalah milik. Dan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lalu kita Roma pasal 15 yang juga kita baca tadi, saudara. Coba memberikan gambaran yang amat gampang dan sederhana, yang kuat wajib menanggung. Menarik juga, saudara, yang kuat wajib menanggung. Yang kuat wajib menolong sesamanya. Lalu dikatakan, saudara, janganlah kita mencari kepentingan kita sendiri. Saudara, juga sangat menarik. Kita wajib mencari jangan kesenangan sendiri. Saudara, kesenangan sendiri pokoknya masa bodoh dengan yang lain. Lalu Roma 15, saudara, mau mengajar kepada kita, terimalah satu dengan yang lain. Seperti Kristus menjadi pelayan, yang melihat yang terkapar, yang terlantar ini, saudara, dengan belas kasihan. Jadi, saudara, pasal-pasal dalam Alkitab itu mau mengajak kepada kita bahwa ini bukan urusan kita suka atau tidak melayani. Tetapi ini adalah sebuah urusan, sesuatu yang memang Tuhan tempatkan kita dalam posisi itu. Yang pakai bahasa lain, tidak ada pilihan bagi kita, saudara, kecuali memperdulikan sesama kita. Kecuali, saudara, kita mau mengatakan, kita menyatakan kesediaan kita bukan untuk hanya dipilih oleh Tuhan masuk surga, diselamatkan dan sebagainya, tetapi juga bersedia diutus karena kita mesti mengerjakan sesuatu, meneruskan karya Tuhan. Saudara, karena itulah kita harus menyadari bahwa yang namanya pengutusan itu adalah untuk mereka yang sudah ditebus. Yang sudah merasakan kasih Allah, yang sudah diubah, yang sudah dibeli dan yang sudah lunas dibayar, yang menjadi milik Tuhan, harta kesayangan Tuhan, yang sudah dikuduskan, yang mau dipisahkan, yang mau dipakai oleh Tuhan buat pekerjaannya. Saudara, lalu kesediaan kita dipilih ini adalah bukan sebuah pilihan. Ya udah dah Tuhan, pakai dah saya, enggak, saudara. Ya. Tetapi ini adalah sebuah panggilan hidup. Panggilan hidup. Pilihan hidup. Karena diri kita sepenuhnya, saudara, sudah dikuasai oleh Kristus. Saudara, kalau kita kembali kepada Matius pasal yang ke-9 tadi,
Maka kita mau mengatakan, saudara, ada banyak pekerjaan, tapi yang mengerjakannya kurang. Di banyak gereja, saudara, sudah mulai cari yang namanya penetua itu sulit. Di banyak gereja, saudara, yang namanya mencari aktivis itu juga sulit. Ya. Alibi yang kita bisa sampaikan adalah alibi yang seringkali sudah bosan juga disampaikan dan bosan juga kita mendengar, sudah tersibuk. Ya. Tapi andai kata Tuhan bilang kepada kita, oh sorry ya saya sibuk begitu. Sudah celaka juga kita ya. Tuhan sibuk dan tidak mau nolong kita. Sudah susah juga. Bagaimana saudara kita bisa berbisnis dengan baik ketika Tuhan mengatakan, ya sudah kamu urus aja sendiri, sorry ya saya nggak bisa berkati karena lagi sibuk. Ya. Saudara lagi sibuk, bahasa yang enak. Saudara. Tetapi kalau itu didengar dari Tuhan, celaka kita. Semua kita kerjakan sendiri dengan jerih payah kita. Dan kita seringkali akan menerima kegagalan demi kegagalan. Oleh sebab itulah saudara, tema kita berbicara tentang bersedia, bukan cuma dipilih. Dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tetapi juga bersedia untuk dikuduskan oleh Tuhan. Bukan supaya hidup kita suci bersih dari dosa, tetapi karena Tuhan ingin mengutus, ada banyak pekerjaan yang pakai ngomong gampang saudara, Tuhan butuh kita untuk melakukannya. Kalau Tuhan pakai malaikat kayaknya kita nggak kepake semua ya, tapi juga kita nggak masuk surga saudara. Tuhan bilang ya udah nggak usah dah, pakai aja malaikat begitu. Saudara tidak, Tuhan butuh kita yang ada bersama-sama dengan sesama kita. Bagaimana kita bersedia diutus menjadi pelayan. Bagaimana kita diutus menyatakan tentang kasih dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari saudara, karena memang kita tidak punya alasan apapun untuk berkata tidak. Kita kerajaan imamat, kita harta kesayangan, kita dikuduskan dan memang dipisahkan saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita semua adalah orang-orang yang sedang menanti kedatangan Allah kembali. Supaya jangan di ujung sana kemudian Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena kita tidak masuk dalam barisan Tuhan. Kita berada di luar dan sibuk dengan urusan kita sendiri. Berbahagialah saudara kita semua yang menyatakan kesediaan untuk dipilih. Tapi juga yang menyatakan keterbukaan kita untuk mau diutus oleh Tuhan. Untuk sebuah karya yang kita bisa ambil sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan apa yang kita miliki. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal putra tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang ke orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita mau menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dalam ucapan syukur, sebab kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang ditebus. Dan bukan cuma kami ditebus ya Tuhan, tapi kami adalah orang-orang yang mau Tuhan pakai buat pekerjaan Tuhan. Di dalam melihat sesama kami yang terkapar, yang terlantar, yang membutuhkan kekuatan dan pertolongan. Mereka yang mengalami pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Pergumulan keluarga, pekerjaan, dan begitu banyak persoalan. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang egois, yang tidak menjadi milik Tuhan kecuali milik kami sendiri. Ketika kami cuma berpikir tentang diri kami dan tidak sanggup melihat sesama kami. Ya Bapa di dalam surga, tolong kami semua, supaya kami sadari kami dipilih dan menjadi milik Kristus dan bukan lagi milik kami. Karena itu pakailah kami Tuhan. Di tempat dan di bidang, di dalam pelayanan manapun yang Engkau ingin kami lakukan sesuatu. Buka pikiran kami Tuhan. Supaya kami tidak terus memakai alibi, kami tidak bisa, kami tidak mampu, kami tidak punya waktu. Karena semua itu adalah karunia Tuhan yang Kau berikan dan yang sering kami abaikan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat mereka yang sakit, mereka yang berada dalam pergumulan, mereka yang usia lanjut. Kami mau berdoa Tuhan bukan supaya Engkau menolong mereka, tapi supaya Engkau memakai kami menjadi alat di dalam menolong mereka. Ya Bapa, jadikan kami menjadi alat-Mu supaya entah melalui kehadiran, entah melalui doa, entah melalui tindakan-tindakan tertentu, kami boleh mencerminkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapa di dalam surga, di tengah semua pergumulan yang mereka hadapi, tolonglah Tuhan, supaya mereka kuat menghadapi pergumulan, dan biarlah kami boleh menyerahkan pundak kami, tangan kami, untuk menjadi tempat di mana mereka dapat bertumbuh. Kami mau doakan ya Tuhan buat sidang tahunan Executive Committee, buat Communion of Reformed Churches. Biarlah Tuhan sertai dan jadikan persidangan-persidangan gerejawi dalam tingkat lokal dan dunia menjadi tempat di mana anak-anak-Mu bergumul, berdoa, dan mengambil keputusan. Dan biarlah setiap keputusan itu sungguh adalah untuk kemuliaan Tuhan, khususnya di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin rumit dan sulit. Kami doakan buat proses pengurusan izin rumah ibadah di tempat ini. Mari Tuhan Engkau terus campur tangan, supaya semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Dan kehadiran GKI Kapling di tempat ini boleh disertai juga dengan keabsahan izin. Kami percaya kuasa-Mu menolong, supaya jemaat Tuhan boleh beribadah di tengah-tengah lingkungan
dan pengesahannya boleh menjadi sesuatu yang lebih bermakna dalam pelayanan dan dalam karya kehidupan jemaat. Kami doakan buat pemerintah dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah setiap kemelut, di tengah-tengah setiap tantangan, mari Engkau tolong supaya negara ini boleh terus tumbuh, bangsa ini boleh terus berkembang di dalam keadilan dan kesejahteraan, di dalam penataan yang lebih baik lagi, di dalam kerangka bagaimana kami menyambut perkembangan zaman yang kami tahu menjadi semakin sulit dan berat. Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang sudah kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Diminta berdiri. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pimpinan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Dan pada kesempatan minggu ini ya Bapa, Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali hadir dalam ibadah ini, untuk dapat membawa persembahan syukur kami. Kuduskanlah persembahan kami ini, agar menjadi berkat bagi sesama kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, dan karuniakan kami hikmat untuk dapat menata berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.
mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang,